Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati hadhil quluba taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ikhwatal iman, kaum muslimin, jamaah talim rutin Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beragam karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada kita sampai detik ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, nikmat hidayah dan taufiknya, dimudahkan langkah-langkah kita menuju ke masjid ini. Walaupun kondisi cuaca kurang bersahabat ya, hujan dari pagi, akan tetapi alhamdulillah tidak menghalangi langkah-langkah kita menuju ke masjid ini, melaksanakan sholat maghrib, kemudian kita duduk di majelis ilmu. Semoga Allah limpahkan keberkahan majelis ilmu ini. Allah jadikan majelis ilmu ini menjadi wasilah bagi kita dalam rangka membukakan segala pintu kebaikan, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita ini sudah berada di bulan Sya'ban, di pekan pertama. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 Sya'ban ya. Di pekan pertama bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang istimewa, bulan yang selalu menjadi daya tarik, memiliki daya tarik bagi para sahabat dan para salafus shalih dahulu. Bulan ini disebutkan katanya bulan Sya'ban ini adalah bulannya pembaca Quran, ya, disebut dengan Syahrul Qurra. Bulan ini juga disebut dengan bulan bersolawat. Kenapa disebut bulan solawat? Sebab ayat yang memerintahkan kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi itu turunnya pada bulan Sya'ban. Ayat yang mana? Ayat yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu turunnya pada bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban ini disebut bulan sholawat. Sebab ayat perintah bersolawat turun pada bulan Sya'ban. Perintah sholawat ini
Ya, perintah yang yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena tidak ada satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah sendiri melakukannya kecuali perintah bersolawat. Ya. Coba cari ada perintah Allah kepada manusia, Allah sendiri melakukan. Tidak ada kecuali solawat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian. Bersolawat, memberikan salam kepadanya. Jadi ini perintah yang Allah memulai perintah ini dengan mengatakan bahwa Allah sendiri dan para malaikat melakukan yang diperintahkan ini. Jadi ini ya, bulan Sya'ban disebut Syahrul Qurra, bulan pembaca Quran, disebut Syahrus Sholawat, ya, bulan bersolawat kepada Nabi, karena ayat yang memerintahkan sholawat yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab turun pada bulan Sya'ban. Sehingga dalam sebuah riwayat, ya, saya belum melihat riwayatnya apakah sahih, ya, tapi disebutkan katanya Muharram itu bulan Allah, sedangkan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi, dan Ramadan bulan umatku. Ya, ya pantas kalau Sya'ban disebut bulanku, kata Nabi, karena di bulan Sya'ban, ya, sebagai bulan bersolawat, ayat yang memerintahkan sholawat turun pada bulan Sya'ban. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini biasa kita isi dengan tafsir tematik, ya. Tapi karena kita masuk di bulan Sya'ban, mungkin ya di kesempatan malam hari ini kita membahas tentang momentum bulan Sya'ban untuk kita, ya. Momentum bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Ya. Ada momentum apa yang perlu kita perhatikan? Tadi saya sampaikan bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang menjadi daya tarik para salafus saleh dahulu, para sahabat, ya, untuk meningkatkan amal. Ya, diceritakan para sahabat memasuki bulan Sya'ban, mereka banyak memerdekakan hamba sahaya. Memasuki bulan Sya'ban, para sahabat mengeluarkan zakat harta-harta mereka. Demikian pula yang dilakukan oleh para salafus saleh. Imam Malik bin Anas meriwayatkan, ya, kalau masuk bulan Sya'ban, kaum muslimin menyibukkan diri dengan tilawah Quran. Kaum muslimin mulai mengeluarkan zakat harta-harta mereka. Untuk apa? Sebagai bekal bagi orang-orang miskin yang kurang mampu di dalam menghadapi bulan Ramadan. Jangan sampai, ya, mereka tidak mendapatkan apa yang dijadikan sahur, gitu, ya. Mereka puasa, sahurnya tidak ada makanan, buka juga tidak ada makanan. Jangan sampai seperti itu, ya. Sehingga dulu kaum muslimin sekali lagi mengeluarkan zakat harta-harta mereka itu di bulan Sya'ban bagi orang-orang fakir miskin supaya memiliki bekal di dalam menghadapi bulan Ramadan. Rasulullah SAW sendiri diriwayatkan di bulan Sya'ban ini beliau ada amalan khusus, ya, yang senantiasa dilakukan, yaitu memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Diriwayatkan, ya,
Dari Aisyah meriwayatkan, beliau mengatakan, aku tidak pernah adalah Rasulullah SAW saum dalam sebulan penuh pada bulan suci Ramadan. Jadi Nabi itu saum 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat Nabi di dalam 1 bulan memperbanyak saum kecuali di bulan Sya'ban. Ya, jadi kalau 1 bulan penuh itu di bulan Ramadan, kalau dalam 1 bulan memperbanyak saum itu adalah di bulan Sya'ban. Jadi saumnya Nabi selain bulan Ramadan, kalau dibandingkan bulan-bulan yang lain, yang terbanyak itu adalah di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebiasaan ini. Ditanyakan oleh Usamah kepada Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid adalah sahabat, putra seorang sahabat. Usamah putranya Zaid, yaitu Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Thabit. Zaid bin Harithah ini adalah budak yang kemudian diangkat anak oleh Rasulullah SAW, sehingga dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Punya anaknya namanya Usamah. Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, qultu wa Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah SAW, aku memperhatikan engkau, aku tidak melihat engkau saum di dalam 1 bulan itu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain sebagaimana saumnya engkau di bulan Sya'ban. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban. Ada 2 jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jawaban yang pertama, kata Nabi, dalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, padahal terletak di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW memperbanyak saum di bulan Sya'ban karena menurut Nabi justru Sya'ban ini banyak dilupakan oleh orang, banyak dilupakan manusia, padahal terletak di antara bulan Rajab dan di antara bulan Ramadan. Sebelum bulan Sya'ban kan bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan yang istimewa, salah satu Ashhurul Hurum. Bulan Rajab termasuk bulan haram. Saya pernah menyampaikan terkait dengan bulan haram ini. Bulan haram, bulan yang mulia, bulan yang dihormati, itu ada 4. Dan istilah bulan haram ini adalah istilah Quran. Yang menyebutkan istilah bulan haram adalah Allah sendiri. Bisa dicek di dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy-syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hitungan bulan, inna iddatasy-syuhur, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah, menurut Allah hitungan bulan itu ada 12 bulan. 12 syahra fi kitabillah, itu sudah tercatat, termaktub dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakannya langit dan bumi. Jadi sejak diciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan ada 12 bulan.
minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, jadi ini istilah Quran, Allah yang menyebutkan ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan tersebut. Dilarang melakukan kezaliman pada bulan-bulan haram. Bukan berarti kemudian di luar bulan haram boleh. Kezaliman itu kapanpun, dimanapun Allah melarang melakukan kezaliman. Tapi di bulan-bulan haram lebih ditekankan lagi larangannya. Maka kalau melanggar dosanya berarti berkali lipat. Tidak seperti kezaliman di luar bulan haram. Nah, yang 4 bulan ini apa ya? Bulan haram ada 3 berturut-turut, ya, 3 bulan berturut-turut, mulai dari Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, kemudian Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi terpisah ini, mencar satu lagi nih, yaitu bulan Rajab. Ya, Rajab terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu kemudian Rajab. Nah, jadi kata Nabi, bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, padahal terletak di antara 2 bulan yang istimewa. Satu Rajab, yaitu bulan haram, dan satu lagi Ramadan. Bulan suci Ramadan, tentu keutamaannya tidak perlu lagi dibahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Tapi kenapa banyak manusia yang melupakan? Barangkali ya, banyak yang menjadikan Sya'ban ini menjadi bulan mampang-mampung gitu. Sebab sebentar lagi bulan Ramadan. Kalau di Ramadan kan agak dibatasi ya, kita nggak bisa begini, nggak bisa, agak terbatas, mampang-mampung belum Ramadan. Mungkin dijadikan bulan mampang-mampung. Ngerti nggak bahasa Sunda, ngerti? Bahasa Indonesia apa ya? Mampang-mampung ya. Mumpung belum Ramadan, gitu kan? Mumpung di Sya'ban kene belum Ramadan, gitu kali. Ya, kan nanti bulan Ramadan, ya, bulan pengampunan, ntar aja. Ya, di bulan Ramadan ya, banyak ampunan. Nah, sehingga banyak yang melupakan. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW banyak berpuasa karena tidak ingin termasuk sebagai orang-orang yang melupakan bulan Sya'ban. Yang kedua, jawaban Nabi yang kedua, kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Yang kedua, kata Nabi, bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amalan-amalan manusia kepada Rabbul Alamin, kepada Tuhan ya, semesta alam. Dan aku ingin ketika amalanku distorkan, diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, inilah ya, dua sebab mengapa Rasulullah SAW memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Satu, karena tidak ingin seperti manusia kebanyakan yang banyak melupakan Sya'ban, ya, dan kata Imam Ibn Rajab, ya, ketika kita beramal pada waktu di mana banyak manusia yang lalai, maka amalan tersebut menjadi semakin istimewa, ya, kualitas pahalanya semakin bertambah. Kenapa? Karena banyak manusia yang lupa, tapi kita ya mengisi dengan amalan-amalan kebaikan, maka nilainya juga menjadi terangkat. Ya. Dan yang kedua, ya, Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban itu karena pada bulan Sya'ban ini amalan-amalan dalam 1 tahun diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3
ya, waktu, ada 3 waktu catatan amal itu dilaporkan kepada Allah. Raf'ul a'mal, ya, raf'ul amal itu ada yaumi, ada harian, disetorkan amal harian. Yang kedua ada raf'ul usbu'i, diangkat amalan dalam pekanan, mingguan. Dan yang ketiga raf'us sanawi, ya, raf'un sanawi, diangkat amalan tahunan. Ya, dalam 1 tahun terjadi pada bulan Sya'ban. Kalau pekanan, ya, itu terjadi pada hari Senin Kamis, ya, karena dalam satu riwayat juga disebutkan, ya, Nabi saum Senin Kamis, salah satunya adalah karena hari Senin dan hari Kamis itu amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan raf'ul yaumi, ya, diangkatnya amalan harian atau laporan, ya, laporan amal harian itu terjadi pada 2 waktu sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Nah, ini terjadi di waktu sholat subuh dan sholat asar. Disebutkan dalam satu hadis, ya, malaikat yang berjaga bergantian turun ke bumi, malaikat, ya, yang berjaga siang dan yang berjaga malam, dan mereka itu berkumpul, ya, pergantiannya itu, ya, bertemu pada waktu subuh dan waktu asar. Kira-kira kalau yang kerja itu ada shift lah, gitu ya. Ya, shift, pergantian shiftnya itu di waktu subuh dan di waktu asar. Malaikat yang akan berjaga siang hari mulai berjaganya di waktu subuh, dimulai dari subuh. Malaikat yang akan berjaga di malam hari mulai berjaganya dimulai dari waktu asar. Nah, dalam hadis tadi disebutkan nanti malaikat-malaikat itu ketika selesai berjaga, kemudian, ya, naik ke langit, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah lebih tahu dari malaikat. Allah sudah tahu, Allah lebih tahu, tapi Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Ya. Lalu kemudian malaikat menjawab, aku meninggalkan hambamu dalam keadaan sholat, dan aku mendapati hambamu juga dalam keadaan sholat. Alhamdulillah kalau laporannya seperti itu, positif, ya. Jadi waktu malaikat yang mau berjaga subuh mendapati seorang hamba ini sedang sholat, lalu ketika selesai tugasnya mau pergi, ya, ditinggalkan, dia juga lagi sholat asar. Ya, padahal 2 waktu ini kan 2 waktu yang rawan, ya, subuh sama asar. Ya. Sehingga di dalam Al-Quran para mufassir, ya, ketika ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat yang 5, terutama sholat wusta. Ya. Para mufassir menyebutkan sholat wusta, yang dimaksud sholat wusta itu ada yang berpendapat sholat subuh dan sholat asar, dan ada yang berpendapat sholat subuh dan sholat isya. Jadi ada 2 pendapat. Tapi kedua pendapat ini dua-duanya mengambil sholat subuh. Sholat subuh ada di 2 pendapat itu. Cuman yang satunya ada yang mengatakan sholat isya, yang satunya lagi ada yang mengatakan sholat asar. Tapi Ibnu Katsir, ya, lebih memilih subuh dan asar berdasarkan hadis yang tadi disebutkan bahwa malaikat yang berjaga itu bergantiannya di waktu subuh dan di waktu asar. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jadi momentum Sya'ban, ya,
Dari hadis yang disampaikan tadi ketika Usamah bertanya kenapa atau apa yang menyebabkan, apa gerangan yang menyebabkan Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Syaban, jawabannya dua, karena Syaban bulan yang dilalaikan orang, yang kedua karena bulan Syaban bulan diangkatnya amalan. Mungkin bisa ditambahkan yang ketiga, walaupun dalam hadis tidak disebutkan, ya, tapi bisa ditambahkan yang ketiga, ya, Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Syaban, pastinya adalah dalam mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Ya, udah pasti. Beliau memperbanyak saum karena akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan sebagai persiapan. Ya, karena persiapan menyambut bulan Ramadan itu bukan hanya persiapan ruhiyah kita, mempersiapkan hati kita, ruhiyah kita. Ya, bulan Ramadan adalah bulan suci, maka sejatinya kita memasuki dengan kesucian hati, maka persiapkan ruhiyah hati kita, juga mempersiapkan, ya, ilmu, persiapan ilmu, istidad ilmu, kita persiapkan ilmu tentang Ramadan, ya, supaya Ramadan kita berkualitas. Juga persiapan amal, istidad amali. Kalau dalam olahraga mungkin bisa katakan istidad amali ini seperti warming up, pemanasan gitu kira-kira, ya. Seperti warming up, pemanasan, ya. Nah, jadi Rasulullah SAW memperbanyak saum di bulan Syaban ini persiapan dalam rangka persiapan menyambut bulan suci Ramadan, ya. Dan seperti itulah, ya, para sahabat dan para salafus salih, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, menjadikan bulan Sya'ban ini menjadi bulan momentum, ya. Momentum apa? Pertama adalah momentum kembali kepada kesadaran diri secara penuh, jangan menjadi orang-orang yang lalai sebagaimana kebanyakan manusia di bulan Sya'ban ini banyak melalaikan, ya. Ini momentum pertama. Momentum kedua adalah, ya, kita meningkatkan kualitas amal kita. Jadikan bulan Sya'ban ini sebagai momentum memperbaiki amalan-amalan kita. Kenapa? Karena di bulan inilah amalan kita akan distorkan kepada Allah. Bapak-bapak, ada yang pernah mengalami di tempat kerjanya kalau kebagian bertugas di saat mau tutup buku, gitu kan? Gimana kira-kira repotnya kalau mau tutup buku, ya kan? Ya, digedor, kadang-kadang sampai lembur karena mau tutup buku, ya. Nah, ini kita mau tutup catatan amal nih di bulan Sya'ban ini. Jadikan bulan ini momentum memperbaiki kualitas amal kita, karena amalan-amalan kita akan distorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam status amalan dalam satu tahun. Dan yang ketiga, momentum yang tidak kalah pentingnya, jadikan bulan Sya'ban ini betul-betul menjadi momentum persiapan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, ini tentu momentum yang tidak kalah pentingnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kita lihat, ya, dari doa yang sering dibaca oleh para salafus salih dahulu, ya, mereka mulai membaca doa itu, ya, menyiapkan diri untuk bertemu dengan Ramadan sejak bulan Rajab. Tadi doa yang saya baca, Allahumma barik lana fi
Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Apa artinya? Allahumma ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ya, jadi pesan ini secara tidak langsung ya, memberikan pesan kepada kita perlu persiapan ya, menyambut Ramadan ini ya. Sampai tadi para salafus saleh itu mengungkapkan dengan harapan doa ya. Dan artinya juga bahwa kesuksesan bulan Ramadan itu ya, ditentukan dengan sejauh mana persiapannya. Sehingga ya, di dalam satu ungkapan menarik sekali, ini ada satu ungkapan ya, yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Balkhi yang mengumpamakan ya, keterhubungan antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan itu diibaratkan seperti tanaman ya. Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan Syahru Rajab Syahru Zar'i, bulan Rajab itu bulan menanam. Wa syahru Sya'ban Syahru Saqyi Zar'i, bulan Sya'ban itu bagaikan bulan menyiram tanaman. Wa syahru Ramadan Syahru Hasadu Zar'i, sedangkan bulan Ramadan bagaikan bulan memanen. Perhatikan, Rajab menanam, Sya'ban menyiram tanaman, merawat tanaman, panennya di mana? Panennya Ramadan. Ya. Bayangkan kalau orang yang tidak menanam lalu dia berharap panen, kira-kira masuk akal nggak? Dia nanam juga enggak, merawat tanaman juga enggak, tiba-tiba pas orang lain panen dia ikut pengen panen, padahal nanamnya juga tidak. Kamu ikut nanam enggak ya. Kok mau panen? Nah, jadi barang siapa yang ingin memulai di bulan Ramadan, maka menanamlah di bulan Rajab, merawat tanamanlah di bulan Sya'ban, baru di bulan Ramadan itu bisa memanen hasil. Dalam ungkapan yang lain juga ya, ada ungkapan dalam bahasa yang lain dikatakan bulan Rajab itu bagaikan angin, bulan Sya'ban bagaikan awan, dan bulan Ramadan bagaikan hujan yang lebat ya, angin kemudian jadi awan ya, lalu kemudian awan itu menjadi hujan yang lebat. Ini keterkaitannya Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Maka mumpung kita ini masih berada di awal pekan pertama di bulan Sya'ban, masih ada waktu, mari kita jadikan Sya'ban ini sebagai bulan momentum. Jangan sampai kita kehilangan momentum. Ya, momentum apa? Paling tidak tadi catatannya 3. Momentum kembali kepada kesadaran diri secara penuh, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang melalaikan. Yang kedua, momentum untuk memperbaiki kualitas amal kita, karena di bulan ini amalan-amalan diangkat. Dan yang ketiga, menjadi momentum mempersiapkan diri menjemput bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan usia kepada kita, dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan, dan semoga Sya'ban ini kita betul jadikan sebagai bulan persiapan dengan melakukan ya, persiapan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang akan semakin mensukseskan Ramadan kita insyaallah. Demikian yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aku qouli hadza
wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.